Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal atau Sherman dengan NPM 10070216076 dari jurusan Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perbaikan Proses Bisnis dengan Perancangan Sistem Traceability Halal pada Rantai Pasok Makanan Halal. Pembahasan yang pertama, latar belakang, kemudian yang kedua tujuan penelitian, ketiga tinjauan pustaka, kemudian keempat analisis dan perbaikan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Latar belakang, setiap muslim diwajibkan untuk hanya mengonsumsi sesuatu yang halal lagi baik atau halalan thayyiban, seperti yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, industri kecil dan menengah atau IKM masih banyak yang tidak bersertifikasi halal. Pada tahun 2019, dari jumlah produk yang sebanyak 166.018 unit, hanya ada 11.442 unit yang bersertifikat halal resmi MUI. Kemudian yang ketiga, kesadaran pemilik akan pentingnya menjual produk halal, tuntutan dari konsumen, serta ingin lebih dipercaya konsumen sehingga produknya dapat lebih laku terjual, mendorong rumah makan ini untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman untuk memiliki sertifikat halal. Tujuan penelitian yang pertama, untuk memetakan proses bisnis dalam aliran rantai pasok pada makanan olahan ayam goreng tepung di rumah makan ini. Yang kedua, mengidentifikasi elemen di dalam aliran rantai pasok yang mempengaruhi kehalalan ayam goreng tepung rumah makan ini. Kemudian yang ketiga, membuat sistem traceability dan memperbaiki proses bisnis halal pada rantai pasok halal mengenai makanan ayam goreng tepung yang dapat digunakan oleh industri kecil dan menengah dengan memanfaatkan industri 4.0. Landasan teori yang pertama adalah rantai pasok, kemudian manajemen rantai pasok, kemudian halal, kemudian kebijakan pemerintah mengenai halal, kemudian pengetahuan rantai pasok makanan halal, manajemen rantai pasok halal, sistem traceability halal, metode interpretive structural modeling atau ISM, kemudian industri 4.0, diagram pohon, dan proses bisnis. Pengumpulan data dilakukan guna mengetahui aliran rantai pasok dan setiap proses bisnis yang terjadi dalam aliran tersebut. Pengumpulan dilakukan dengan cara observasi langsung setelah melakukan wawancara kepada pihak terkait. Kemudian melakukan wawancara dengan kuesioner kepada para pakar untuk mengetahui dan menilai hubungan antara elemen atau faktor yang mempengaruhi kehalalan produk ayam goreng tepung tersebut. Kemudian ini aliran rantai pasok produk tersebut, dan yang menjadi fokus penelitian adalah peternakan dan rumah makannya tersebut. Proses bisnis, fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi produk ayam goreng tepung dan ditampilkan dalam bentuk EDIP Zero. Yang pertama, proses bisnis dalam peternakan. Terdapat 5 proses bisnis utama dalam beternak ayam ras pedaging ini. Proses bisnis membuat ayam goreng tepung memiliki 5 proses bisnis utama juga. Pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan metode interpretive structural modeling atau ISM. Pengolahan data dengan metode ini bertujuan untuk mendapatkan struktur hubungan antar elemen atau variabel yang mempengaruhi kehalalan makanan ayam goreng tepung. Yang pertama ada identifikasi elemen, kemudian menentukan hubungan kontekstual di antara 7 elemen tersebut, kemudian membuat matriks interaksi tunggal terstruktur, kemudian membuat reachability matrix, menentukan partitionary level, membuat diagraf dalam basis matriks kanonikal, mengkonversi diagraf ke interpretive structural model, dan yang ke-8, micmac analysis, analisis struktur permasalahan dengan pemodern ISM. Terdapat 3 level. Level 3 memiliki arti elemennya sangat berpengaruh dalam sistem. Pada level 2 memiliki pengaruh yang cukup besar namun tidak sebesar yang di level 3, dan level 1 memiliki pengaruh namun tidak mempengaruhi elemen lain. Kemudian analisis diagram micmac. Untuk elemen 1 dan 2 berada pada kuadran 4, yaitu independent variable, yang memiliki arti bahwa elemen tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar. Kemudian untuk elemen 3, 4, 5, 6, dan 7
berada pada kuadran 3 atau linkage variabel yang memiliki arti elemen-elemen tersebut memiliki pengaruh namun tidak stabil dan tidak sebesar elemen pada kuadran 4. Kemudian ini sistem traceability halal. Sistem traceability halal mengharuskan setiap proses bisnis atau setiap elemen mengumpulkan dan menyampaikan informasi ke tahapan-tahapan berikutnya untuk mempermudah proses pelacakan kehalalan. Kemudian perbaikan proses bisnis. Perbaikan proses bisnis di peternakan maupun di rumah makan dengan menambahkan alat yang dapat mengumpulkan dan menyampaikan informasi terhadap proses bisnis yang ada. Alat yang ditambahkan yaitu CCTV, alat sensor kehalalan, dan aplikasi kode QR, sama juga dengan di rumah makan. Kesimpulan, dalam peternakan dan di rumah makan masing-masing terdapat 5 proses bisnis. Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi kehalalan produk, dan yang paling berpengaruh yaitu elemen pemeliharaan dan penyembelihan ayam. Dan ketiga, perbaikan proses bisnis yang dilakukan itu dengan menambah peralatan yang berguna untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi mengenai produk. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya itu gunakan juga metode lain sebagai pembanding. Diharapkan dengan begitu dapat mengetahui metode mana yang cocok untuk bisa digunakan oleh banyak UMKM. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.